Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dali. Mungkin sebagian dari teman-teman lover dari Padepokan Singomas atau yang sekarang menjadi PSL tahu siapa saya di situ gitu kan. Di sini saya juga ingin mengklarifikasi saya secara pribadi kapan saya masuk dan kapan saya keluar gitu kan. Sebenarnya pertanyaan ini sering dari dulu tuh muncul di inbox saya, di DM gitu kan, di WhatsApp gitu. Tapi emang nggak pernah saya bahas secara detail gitu. Memang saya nggak, dan saya jarang untuk membalasnya atau menjawabnya gitu. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan kenapa sih anggota atau jamaah lama itu sekarang nggak pernah ikut syuting video lagi gitu kan, yang padahal dulu tuh seru banget kalau lihat-lihat video yang dulu gitu kan. Terus kayaknya pun dulu tuh hubungan kita pun, kami semua hubungannya tuh ya solid banget gitu kan, sering bercandaan sama-sama. Saya inget sekali sih, jadi di saat itu di Padepokan Singomas atau PSL itu memang yang anggotanya tuh masih kita masih merintis banget lah. Saya tahu juga Padepokan dulu seperti apa bentuknya, seperti gubuk ibaratnya kan, sampai alhamdulillah menjadi seperti ini gitu kan. Dan itu mungkin secara ini secara apa ya secara pribadi saya atau mungkin teman-teman lainnya pun banggalah Padepokan seperti itu gitu kan, karena kita pun sebagai jamaah atau jamaah atau tim yang lama dulu itu ikut di syuting di Padepokan itu, jadi kita tahu seperti apa Padepokan dulu gitu kan, dan seperti apa orang-orangnya gitu kan, yang ya seperti itulah, kita kelihatan solid akrab gitu kan. Jadi saya, Gus Ashar, Eko, Arif, Yoga, Irawan, terus ini datanglah Yudi gitu. Kalau Yudi jaraknya ini udah lama ya. Kalau yang pertama dulu sih itu Irawan, terus Pak Aom gitu kan, atau Raden Mas atau Pak Den gitu kan. Dulu kita emang akrab bener kan. Sampai kenapa sekarang menjadi seperti ini gitu kan, kayak seolah-olah tuh pergi gitu kan, memilih untuk memilih untuk tidak di situ lagi gitu kan. Memang sih sebenarnya bukan tanpa sebab, kayak kita orang pergi dari situ gitu kan, itu memang ada sebabnya sendiri gitu kan, yang mungkin tidak semuanya tahu. Jadi jadi kapan saya masuk, saya gabung, dan kapan saya tidak gabung lagi gitu ya, itu awal sekitar awal 2016, kalau tidak salah itu Januari mohon maaf, maksudnya awal Februari saya kenal dengan Gus Ashar. Nah, saya kenal dengan Gus Ashar, saya kenal dengan Gus Ashar itu awal Februari. Itu saya dikenalkan sama teman saya taunya dari temennya gitu. Jadi temennya teman saya begitu. Saya kenal dengan beliau pada awal Februari 2016 begitu. Habis itu saya
tanya dengan teman saya dikasih tahu, "Dar, ini tadi malam ada penarikan loh." "Penarikan apa?" "Penarikan ini apa namanya, benda pusaka gitu kan." "Penarikan benda pusaka maksudnya itu yang kayak di TV gitu kan, kayak yang di Trans 7 lah zaman dulu kan gitu." Terus maksudnya teman saya itu ngasih tahu ke saya karena dia tahu saya ini orang yang hobi spiritual gitu kan. Habis itu saya kenalan saya kenalan saya minta antar, ya udah besok ini apa namanya, ajakin aja saya ke ini apa namanya tempatnya beliau gitu kan. Habis itu diajaklah saya gitu kan, diajak sama teman saya, ya teman saya itu temennya teman saya yang akhirnya jadi teman saya juga kan gitu. Itu diajaklah sama beliau. Habis itu kita sharing-sharing lah gitu kan, kita sharing dan kita pun kenalan terus sharing. Dan satu lagi, saya sebenarnya tidak menyantri di situ gitu, karena status saya berkenal dengan beliau. Kenapa biasa seperti itu? Saya dulu kerja di Tulang Bawang Uni 2 di sebuah bengkel industri lemar, bubut segala macem gitulah, itu di Uni 2 gitu, yang lokasinya nggak terlalu jauh dari Padepokan gitu. Saya datang di situ kalau nggak salah Januari 2016 gitu, Januari 2016. Terus itu nggak tahu tanggal berapa lah, pokoknya nggak lama, berapa hari atau minggu, nggak sampai sebulan itu terus kenal dengan Gus Hasar gitu. Terus saya kenalan di situ, terus kenalan. Jadi kita sharing nih, kalau apa namanya, beliau sendiri pun waktu sharing pun ceritalah yang ini itu cerita masalah apa tentang pribadinya dia gitu kan. Saya pun cerita gitu kan. Habis itu terus beliau bilang, "Nah ini yang saya cari." "Maksudnya cari gimana mas?" gitu kan. "Gimana kalau kita bikin film gitu kan." "Hah, film?" kata saya kan. "Ya iya film, video terus itu di upload di YouTube gitu kan." Saya masih ingat bener itu. Habis itu oh, saya terus menangkap, oh maksudnya YouTuber gitulah. Saya terus menangkap masuk beliau, YouTuber gitu kan. Iya, di situ ya udah kita terus apa namanya, tanpa apa ada omongan apapun, terus kita bikin video itu gitu kan. Kita bikin video terus berjalan, terus apa namanya, sampailah kenal Pak Aom. Dan satu lagi, masa saat saya berkenalan tadi saya bilang video apa mas gitu kan, itu memang saya manggil beliau itu dengan sebutan Mas gitu. Saya sebutan dengan Mas, Mas Benny gitu kan. Itu memang nama beliau setahu saya dulu waktu pertama kenalan, jadi saya panggilnya beliau dengan Mas. Jadi saya jarang manggil Gus atau manggil Pangeran gitu. Emang pertama berkenalan kita pun ya berkenal sebagai teman gitu kan, karena emang saya pribadi emang saya tidak pernah menyantri di situ gitu kan. Banyak sih yang pertanyaan, makanya mungkin yang salah paham banyak. Ada yang bilang, "Oh, Mas Dali berapa lama nyantri di situ? Mas Dali kenapa nggak mondok lagi?" Terus Mas Dali santrinya Gus Ashar ya gitu kan. Sebenarnya saya ini nggak nyantri di situ. Ya saya kenal dengan beliau-beliau ini hanya sebagai teman. Jadi sebuah terus sharing bikin video begitu. Jadi saya sebelum kenal beliau pun saya pun tahu lah gitu kan. Sebelumnya saya pun udah tahu apa namanya, tahu spiritual gitu, udah belajar spiritual itu sebelum mengenal beliau. Disitulah makanya kita sharing, beliau terus mengajak bikin video begitu. Jadi semoga paham gitu kan. Jadi makanya dari beliau pun atau saya pribadi pun jarang saya mengatasnamakan sebagai santri di situ. Mungkin lebih tepatnya sebagai jamaah gitu kan, sebagai jamaah atau sebagai anggota tim
Padepokan Singoluhur, atau dulu itu Padepokan Singomas begitu. Sampailah berjalan, bikin video nih, kita bikin video. Itu dulu pertama kameramennya bukan Pak Den, bukan Pak Aom ya, terus bukan Raden Mas gitulah maksudnya, itu satu orang maksudnya gitu. Itu dulu itu kameramennya masih Mas Maman gitu. Itu kameramen Singomas dulu sebelum kenal dengan Pak Den gitu. Terus Pak Den lah masuk, terus Mas Maman itu dipindah gitu kan. Habis itu Pak Den syuting lah dengan kita, terus syuting terus sampailah video itu naik lah ya. Terus syuting terus kita berkarya, syuting berkarya gitulah, sering kita bikin video kan, sampai akhirnya pun video itu naik terus sampai ya istilahnya tuh kalau tidak salah dulu tuh pernah sampai apa sih, masuk ke apa ya namanya YouTube tuh, yang nomor berapa gitu loh, saya lupa namanya apa. Habis itu kan, dan itu di salah satu video kami gitu kan, video itu gitu mungkin teman-teman tahu lah videonya itu kan. Itu terus berjalan. Habis itu saya itu kalau tidak salah Januari 2000, bukan Januari ya, saya agak lupa nih. Pokoknya sekitar 2017 saya keluar dari kerjaan. Habis itu saya terus pulang ke rumah gitu kan. Saya pulang ke rumah, habis itu saya otomatis jarang lah ikut syuting gitu kan. Jarang ikut syuting karena keadaannya itu pun rumah saya sama Padepokan cukup jauh begitu. Kalau tidak salah itu tempuhnya 3 jam gitu. Jadi saya jarang situ. Nah disitulah apa namanya, dan di saat usaha asar nih lab ini kan sering nih kadang tuh kayak teman-teman nanyain personil dulu lah yang sering ikut video gitu kan, nanyain kayak Irawan mana, Eko mana, terus Yoga mana, Dali mana gitu kan. Habis itu khususnya ke saya pribadi ya, karena kalau ada yang nanya Eko mana, maksudnya kalau ada yang pribadi nanya Pangeran Mas Dali kemana gitu kan, ada yang nanya begitu, Bang Dali kemana, terus Pangeran Panglima kemana gitu kan. Ini saya heran gini, kenapa saat mereka bertanya seperti itu, seperti beliau itu seperti apa ya, seperti tidak berkenan gitu loh, terus menjawab dengan nada yang tinggi, kayak nggak usah nanya-nanyain inilah, nggak usah nanya-nanyain Dali, nggak usah nanyain ini Panglima, nggak usah nanya-nanyain saya gitu maksudnya kan. Jadi nggak usah nanya, ini nggak penting. Habis itu apa namanya, saya berpikir kenapa seperti itu gitu kan. Boleh katakan maafnya ngomong gitu kan, ibaratnya mereka pun ngefans ke saya, mereka juga pun fansnya PSL kok gitu kan. Mereka pun fansnya ini apa namanya, Singomas gitu. Kenapa harus dimarah-marah gitu kan? Kan harusnya tidak seperti itu, karena tanpa fans pun, intinya saya tahu lah gitu kan, di dunia seperti itu tanpa fans kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa kok. Yang membuat kita seperti itu kan fans gitu kan. Jadi tapi kenapa ini apa namanya harus menjawab dengan seperti itu gitu kan. Kadang malah jawab, ada yang dijawab tuh yang di goblok-goblokin lah, dipokok-pokokin gitu kan. Ya
itu istilahnya boleh lah kita apa namanya berkata seperti itu, cuman kita harusnya kan lihat situasi dan kondisi seperti apa gitu kan. Kalau kita keadaan bercanda terus ya lagi ini mungkin teman-teman tahu saya sebenarnya orang yang suka bercanda, bahkan apa ya, bukan manusia tok, kadang makhluk goib saya suka bercandain nih mang. Saya tipenya orang yang bercanda, kadang kan memang saya suka candain yang pekok lah apa di salah satu apa namanya video itu kan. Habis itu terus di video apalagi Sariwatu itu emang saya candain itu emang. Dulu emang saya nggak, jarang sih memang spiritual, kadang selalunya kan horor. Emang saya berinisiatif. Ini loh spiritual tuh nggak harus hal yang menjadi menakutkan gitu. Saya ajak bercanda gitu kan, kunti-kunti apalagi gitu kan. Saya istilahnya ya istilahnya jangan kita basing-basing ya, nanti terus apa namanya makhluk basing-basing dibercandain, kita ditonjok juga sama dia orang gitu. Jadi emang saya suka bercanda, kadang saya ngomong yang oh dasar jin pekok atau apalah gitu kan. Itu bahasa seperti itu saya gunakan sesuai dengan keadaan gitu loh, bukan yang sama siapa-siapa saya gituin, apalagi sama fans apa lover gitu kan. Enggak, harusnya kan tidak seperti itu gitu kan. Kita harusnya lebih menghargai di orang gitu kan. Habis itu yang lebih ini lagi, waktu itu saya ikutlah lihat live-nya beliau. Jadi beliau ini kan suka live di Padepokan, suka live. Jadi saya ngeliat terus ada beberapa apa ya teman-teman tuh nanyain saya, kan kelihatan tuh kalau di live tuh saya sedang menonton gitu kan, pada nyapa saya gitu kan, saya udah jarang ini gitu kan. Habis itu eh jadi kita kayak apa ya, di situ kayak sebuah ruangan yang kita ini saling chattingan gitu loh di situ tuh. Habis itu ada nanya lagi, apa kabar Bang Dali gitu kan, apa kabar Panglima. Terus beliau menjawab, nggak ada Panglima, Panglima nggak ada Dali di sini, nggak usah nyari yang ini apa namanya, nggak usah nyari yang nggak penting katanya. Habis itu saya bertanya, kok gitu banget gitu kan. Saya benar-benar lihat di situ loh gitu kan. Seenggaknya ya saya di situ, masa dia ngomong kayak gitu gitu kan. Gitu. Oh jadi ya saya tahu, oh ternyata seperti ini begitu kan. Terus disitulah saya udah mulai kendor di situ. Harusnya kan kita ini tim gitu kan, harus kita saling menyupport gitu loh. Walaupun kita sama-sama apa namanya punya fans, itu kan setidaknya fans itu kembali lagi ke fansnya Padepokan kan begitu. Jadi terus saya udah mulai agak berpaling sih, udah mulai apa jaga jarak gitu kan. Habis itu eh, suatu hari lagi eh, saya saya bikin terus saya bikin ini, setelah live itu saya langsung bikin nih, ya kalau mau marah sama saya langsung kata saya gitu, jangan marah sama orang lain atau yang nggak tahu apa-apa gitu. Saya juga pun nggak tahu kenapa beliau marah gitu kan. Habis itu ada seseorang yang apa namanya membalas di komentar itu ya orang terdekat lah. Beliau menjawab, Dali bilangin saya yang nggak tahu diri, harusnya tuh saya ini matur ke Gusnya katanya gitu, matur sungkem ke Gusnya, kamu nih santri apalah katanya gitulah, yang santri nggak tahu diri, terus lupa kacang lupa kulitnya gitu kan. Terus saya langsung, ya Allah apalagi nih kata saya gitu kan. Saya dibilang kacang lupa kulitnya loh. Saya bilang langsung, emang saya jawab, sampai ini kan nggak tahu apa-apa, apa yang maksudnya apa yang kacang lupa kulitnya. Mungkin maksudnya saya tahu, mungkin maksudnya saya kan
nyantri di situ terus sampai apa ya, nama saya banyak yang kenal gitu kan. Tapi wait, tunggu dulu gitu kan, saya pun punya argumen sendiri. Istilahnya dalam bahasanya tuh Padepokan membesarkan nama saya atau dengan sebuah ketenaran. Tapi kan kok egois gitu, saya bisa aja menjawab, gimana nih kalau kita balik, Padepokan yang membesarkan tuh kita semua loh gitu kan. Kita di situ bekerja sama bareng-bareng gitu kan. Dan satu lagi, saya pun nggak pernah jadi santri di situ. Ya, saya sempet sedih bener sih dibilang kayak gitu. Terus udahlah, saya iniin lah apa namanya, saya terima gitu kan. Habis itu saya semakin, ya Allah kok kayak gini bener gitu. Kadang saya mikir kok, kalau dulunya seperti kalau akhirnya seperti ini, harusnya istilahnya sekalian aja lah nggak ikut ini orang syuting. Dalam hati saya sih, karena sampai saya dibilang segitunya loh, hanya karena saya ini jarang dateng gitu kan. Habis itu saya istilahnya ada bikin status yang kalau nggak seneng tuh ya mbok ya marah sama orangnya gitu kan. Itu cuman itu yang balas kan, yang komen bukan Gus Asar, tapi ada orang terdekat di situ lah gitu. Saya nggak mau ngomong orangnya siapa gitu kan. Habis itu saya udah benar-benar istilahnya off lah dari situ, off emang kan gitu. Jadi di situ terakhir kalau nggak salah tuh, saya itu datang ke Padepokan Kalijogo itu di Kalirejo ya. Itu beliau adalah, sebenarnya dulu beliau adalah gurunya daripada Gus Asar, atau yang lebih akrabnya saya kenal dengan Mas Beni atau Pangeran Mani Minyak. Nah seperti itu. Jadi saya ke sana, terus saya ditanya nih, Mas Dali lama di situ, ini dengan Romo ya, Romo Yatno. eh Sekitar ini mau sekitar 1 tahunan kalau nggak salah, saya bilangnya begitu. Terus dapat apa aja di situ gitu kan. Ya saya ngomong, ya saya nggak pernah dapat apa-apa, mau orang saya nggak pernah di apa namanya, nggak pernah belajar juga di situ, nggak pernah dibelajarin. Nah disitulah makanya saya bilang itu saya nggak pernah nyantri di situ begitu loh. Jadi di situ pun kegiatan saya di Padepokan ya hanya ngumpul, kalau pulang kerja ke sana, habis itu mungkin ada apa namanya, zikir sama-sama gitu, meditasi sama-sama, terus doa sama-sama begitu. Jadi kalau untuk yang benar-benar belajar suatu bab itu emang saya belum pernah di situ. Makanya saya ini sebenarnya bukan santri begitu. Terus saya banyak wejangan dari Romo tuh, ini terus saya bertanya sebenarnya itu, karena saya wajar dong manusia kan bertanya apa yang kira-kira dia ini pingin tahu gitu kan. Kebetulan Romo ini adalah guru dari Mas Beni atau Pangeran Mandi Minyak atau Gus Asar. Saya cerita banyak, dan saya apa namanya banyak bertanya lah, ini tuh biarin saya bawel gitu kan. Nanti saya tahu gitu kan. Itu beliau tuh dengan apa ya, dengan penjabaran itu dijawab dengan jelas sekali. Terus saya berpikir oh seperti itu gitu kan. Terus gini, saya pikir oh ya pantesan gitu kan. Karena saya dulu itu apa ya, ya intinya ya kalau beliau ngomong apa gitu ya saya percaya aja gitu kan. Saya kan orangnya percaya. Jadi seperti itu. Habis itu saya kenal lah dari Romo itu. Terus nggak lama dari situ pun Romo kayak istilahnya ngasih lah gitu kan, ini Mas Dali diapalin gitu kan. Situ ya kita pun kayak apa namanya ya,
ngobrol, jadi ngobrol ini kita ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Terus banyak lah sharing-sharing yang saya petik, pokoknya hikmahnya banyak saya dari situ. Setelah saya datang tempat Romo itu di Kalirejo, itu pun saya intinya dapat hikmahnya dari situ gitu kan. Sampai saat itulah saya nggak pernah ikut video lagi. Dan itu saya datang tempat Romo itu, duh, lupa saya. Nah itu jadi beliau banyak mengatakan tentang ini tuh Gus Asar itu seperti apa, dunia seperti apa gitu kan. Terus intinya banyak lah, jadi mungkin itu nggak perlu saya bahas ya, intinya ke diri saya aja gitu kan. Dan lagi saya apa ya, ini kalau nggak salah ada pembahasan tentang tentang pendapatan ya. Itu mungkin sebenarnya gini, tentang pendapatan YouTube ya. Ini mungkin salah salah kita orang juga, dulu tidak diperjelas seperti apa nanti kedepannya begitu. Ngopi dulu biar nggak ngantuk. Jadi masalahnya dulu tidak diperjelas. Disitulah kita ibaratnya mau jelas juga gimana gitu kan, susah. Karena dulu ya terus secara langsung berjalan gitu aja gitu kan, tanpa ada omongan apapun. Intinya saya terus ajak video, bikin video, terus mau, terus sampailah video itu ada subscriber, ada viewer gitu kan, berjalan terus naik terus sampailah ada pendapatan gitu. Kemarin di video Irawan saya nonton, dan masalah pendapatan tersebut memang benar, kita satu bulan itu masalah pendapatan ya memang hanya dikasih 100 150 gitu kan. Terus naik lagi terakhir itu 250 gitu kan satu bulannya. Dan itu saat apa namanya saat istilahnya gajian YouTube gitu loh. Saat gajian YouTube itu diturunin lah, ini gajian YouTube hari ini, bulan ini sekian juta. Habis itu yang ini buat ini apa namanya pembangunan segala macem gitu kan, untuk padepokannya ini gitu kan. Karena dulu gini loh, dulu saya pernah ngobrol sama Pak Aom juga, beliau ngomongnya begini, soalnya sama kita nggak usah lah yang namanya apa namanya cari duit gitu kan. Yang penting kita ini apa namanya belajar dan berbagi dakwah melalui dunia spiritual seperti itu tadinya tuh. Terus nggak usah lah istilahnya kita ngomongin duit segala macem gitu kan. Ya udah kita kan intinya kita sama-sama merintis lah Li, katanya kan gitu. Habis itu kita tahu nih lama-lama kan ada pendapatan YouTube. Ya itu kok apa namanya untuk kemajuan padepokan gitu kan. Kita tahu, habis itu kita tahu pendapatan YouTube. Tapi sebenarnya jujur aja kita nggak masalah dengan kemajuan padepokan atau pembangunan. Tapi yang bikin masalah kadang tuh kayak Gus Asarnya kayak seperti itu ke kita, suka kadang kan marah gitu kan. Terus ada nih satu video, bukan satu video, setiap bikin video ada, wah itu kalau apa namanya kalau waktu bikin video apa-apa sering tuh ada orang tuh ada yang
goblok segala macam. Saya ingat, iya, cepet ambil ini, goblok bener ini gitulah misalnya. Apalagi emang sih dulu Irawan tuh yang sering kena bully gitu kan. Habis itu kayak mana, saya cuma diem aja gitu kan. Lama-lama kelamaan semakin seperti itu gitu. Jadi kok malah kayak gini gitu kan. Habis itu kita tahu juga nih pendapatan YouTube semakin banyak gitu kan. Ya istilahnya ini pembahasan tentang pendapatan ya. Terus ada salah satu jamaah yang bertanya tentang padepokan itu, tentang pendapatan tersebut. Ya kembali lagi seperti itu lagi. Terus jalan terus. Ini istilahnya kita bukannya iri, bukannya apa ya. Mbok ya kalau emang istilahnya tentang padepokan apa-apa, mbok ya kalau ada rezeki sebenarnya maksudnya gini loh. Dibagi yang adil toh lur kan begitu. Itu yang apa namanya, yang dominan bener sih di situ. Jadi masuknya dari semuanya itu kita ini kan udah kerja sama-sama. Kita ini semuanya itu kan di situ udah kerjasama bikin video berkarya gitu kan. Kalau toh memang ada hasilnya, ya udah diterangin sedetail mungkin, terus nanti seperti apa gitu loh, biar nggak simpang siur. Setiap ada pertanyaan, ini untuk padepokan. Habis itu nggak dibilang, minimal kita kalau kita nggak tahu berapa, emang ya YouTuber itu kan nggak mesti lah setiap bulan gajinya berapa. Kita kan tergantung viewer, tergantung iklan, tergantung apa ya, tergantung subscriber ya. Saya tahu itu. Tapi setidaknya dalam manajemen itu ada persentasenya gitu kan. Ini sekian persen untuk padepokan, sekian persen untuk anggota atau jamaah, sekian persen untuk official atau kameramen, seperti itu. Atau bagi rata seperti itu, atau persentase aja lah, itu jelas gitu kan. Jadi lama kelamaan gini, kok istilahnya kayak mereka itu dulu katanya bikin video bareng-bareng, bikin ini bareng-bareng, apa namanya, berkarya bareng-bareng gitu kan. Terus kok malah katanya tuh saya apa ya, saya sempat dulu sih emang bilang, apalagi Pak Om bilang, kita ini intinya nggak usah mikirin masalah duit nih, nanti tuh apa namanya, rezeki itu nanti datang kok dari mana aja gitu kan. Kita intinya nggak usah mikirin duit gitu. Iya Pak, kata saya gitu kan. Habis itu lama kelamaan dari sono-sononya itu kok apa ya, kita bertanya-tanya, kok sampai saat ini, sampai kita tahu pendapatan apa namanya padepokan itu kok ini apa namanya, kok nggak ada perubahan gitu loh. Emang sih saya akui, saya sebenarnya nggak bela Irawan atau nggak bela Arif. Mediator itu memang tidak mudah, itu capek pasti begitu. Sedangkan dengan pendapatan yang seperti itu, boleh katakan yang berjuta-juta, itu bisa kok dicek di YouTube. Saya pernah ngecek di YouTube itu pendapatan sampai saking saya penasarannya, bukan dicek di YouTube, saking saya penasarannya saya cek di Google itu pendapatan channel A, si B, si C gitu kan, itu bisa dicek. Jadi masa iya pendapatan sekian juta sekarang, nanti deh, masa iya pendapatan sekian juta terus dari anggota ini cuma dikasih 150 250 selama 1 bulan. Itu emang harusnya nggak fair sih.
Itu aja kata mereka yang mungkin boleh katakan mereka mengatasnamakan atau disebut mereka santri di situ. Mungkin boleh untuk mereka sebenarnya antri di situ, atau apakah mereka menyantri di situ, itu saya pribadi nggak tahu ya. Karena selama di situ pun saya bareng dengan dia orang tuh, apa yang dipelajari di situ, kegiatan di situ seperti apa gitu kan. Tapi intinya saya emang nggak pernah nyantri di situ gitu. Saya berani menegaskan nggak pernah nyantri di situ, karena setahu saya sebuah santri itu menganut sebuah pelajaran atau ilmu dari sebuah guru gitu. Dan saya pribadi, saya tidak tidak pernah belajar apapun lah istilahnya dari ini dari padepokan tersebut gitu. Jadi kadang lama-lama kan orang gini loh, orang tuh realistis aja lah gitu kan. Ya Arif sampai bilang yang anak sekolah lah perlu duit segala macem. Ya emang istilahnya kita ini semuanya bukan kalangan orang kaya loh gitu kan. Kalau orang biasa aja gitu kan. Kita semua sama gitu kan. Dulu saya ingat bener, Mas Benny itu dulu motornya spin biru, itu sering mogok dulu. Bener saja pernah nyetep kok. Terus Pak Aom pun dulu motornya Vega R gitu kan. Itu istilahnya kita menceritakan masalah dulu ya. Saya nggak ada niat istilahnya iri hati atau seperti apa. Ini saya benar bercerita gitu kan. Itu memang istilahnya mungkin ya jalannya seperti itu di orang kan gitu. Nah sekarang logikanya tuh seperti ini. Mereka berubah seperti itu secara otomatis harusnya janganlah munafik, itu semua tidak jauh dari YouTuber begitu. Jadi masuknya dari anggota lama itu yang seperti saya bilang tadi, kalau sudah menghasilkan atau apa itu harusnya tuh ya dijabarkan dan harus ada pembagiannya. Arif seperti itu sampai bilang seperti itu, terus ada lagi lah yang bilang untuk yang lainnya, karena kemarin udah bilangin Arif gitu kan, anak sekolah kan Arif pada saat itu. Apalagi saya gitu kan, saya juga kalau saya dibilang masa iya nyantri suruh dibayar di situ, saya tidak menyantri di situ. Saya kan sudah katakan saya di situ berkenalan terus bikin video gitu kan. Terus kemudian saya tahu pendapatannya sekian gitu kan. Terus kita terus dibikin suruh main video aja terus gitu kan. Ya kita kan harusnya juga kasarnya ngomong, kita ya nggak bodoh gitu loh. Masa iya kita capek malah nggak ikut memetik hasil gitu kan. Ya sudahlah gitu kan, tinggalin aja gitu. Jadi alasannya juga seperti itu kalau ngomongin tentang pendapatan gitu. Jadi manusia itu memang memang sebenarnya semua manusia realistis kok. Kalau dia ada yang bilang orang itu nggak butuh duit, itu namanya bohong besar, itu namanya munafik. Itu semua orang tuh emang butuh duit, walaupun itu nggak utama, tapi semua itu sebenarnya butuh duit. Apalagi kita tahu kita udah berkarya dalam sebuah hal tersebut dan karya itu menghasilkan duit, terus nggak balance. Jadi apa kita harus selalu diam gitu kan? Itu kan kalau kita selalu diam dan terus lah, kita namanya kayak istilahnya ya kayak
kayak kita jadi kebo suruh bajak sawah ibaratnya kan begitu. Ini mohon maafnya ini bahas tentang pendapatan ya kalau yang terakhir itu. Jadi intinya begini, segala sesuatu itu biar tidak ini harus balance lah gitu kan. Jadi intinya video saya seperti itu, tapi ya intinya tetap bagaimanapun mereka ya saya hormati karena mereka pun pernah istilahnya kan menjadi orang yang dekat dengan saya begitu, tetap saya hormati gitu loh. Sampai izin ngopi dulu, ini habis. Jadi apalagi ya, intinya seperti itulah. Saya sedikit banyaknya kapan saya keluar, kapan saya masuk dan kenapa saya keluar gitu kan. Saya tambah saya ada lagi cerita nih. Apalagi dulu waktu syuting itu kalau saya saya nggak berangkat aja saya dimarah loh dulu itu. Bahkan saya pernah diancam atau pernah dibilang nanti saya cabutin semua yang saya kasih ke kamu gitu, yang ada di kamu gitu kan. Loh, saya balas nih, lihat BBM, zaman dulu belum ada WhatsApp ya, BBM. Saya balas, maaf mas, sebenarnya tuh maksudnya apa, emang nyabut apa, sampean pernah ngasih apa gitu kan. Ya udah cabut aja nggak apa-apa gitu kan, saya ini lagi capek kerja gitu kan. Bahkan saya dulu lagi ada istilahnya kan, intinya saya ikut ikut serta ambil adil lah dari awal-awal dulu perjuangan Padepokan seperti apa gitu. Sebuah video dulu kalau nggak salah itu di Lampung Timur yang ngobatin bapak-bapak siapa itulah. Jadi sampai saya itu tidak berangkat kerja, saya ngebelain syuting, saya ngebelain Padepokan Singomas waktu itu. Saya ngebelain PSL. Jadi saya ditelepon sama Gus Asar sama Pak Den. Katanya, "Dal, kamu ikut ya besok?" gitu kan. Karena kemarin yang pertama kamu nggak ikut gitu kan. Aduh, nggak tahu. Ini Mas, soalnya saya kerja. Ya kamu harus ikut, masa nggak ikut gitu kan. Ya udah, lihat nanti lah, katanya tuh pulangnya langsung pulang pagi gitu katanya. Lah nggak taunya sampailah nggak masuk, akhirnya nggak kerja saya. Terus saya sering lah kan, kalau saya posisinya di situ kerja, masuk pagi pulang sore. Jadi kalian tahu gimana istilahnya saya ikut berjuang di situ. Saya ikut berjuang kalau syuting itu kan sampai pagi ya. Dan itu saya paginya pun harus kerja gitu ya, sampai bos saya bilang, "Kamu nih sekarang masuknya siang terus" gitu. Saya kena marah saya sama bos saya. Saya diem. Ya kayak mana dong, saya salah ya diem. Saya ngakui saya salah gitu kan. Sampai itulah, terus sampai saya keluar gitu. Saya keluar, habis itu ya saya tidak tidak pernah ikut sana lagi. Dan mungkin untuk yang fans baru-baru, kadang mungkin kan tanya kenapa nggak pernah ikut lagi, kadang pun saya heran, itu kan video sudah banyak ya, terus kayak kalau sekarang mungkin dia orang boleh katakan santri lah, santri-santrinya pun udah banyak gitu kan.
kadang kok saya herannya tuh video pun sudah lama, kenapa dia orang tuh kok masih tahu aja gitu. Saya juga udah, saya terakhir ikut syuting tuh tahun 2017, sekarang 2019, sudah tahu 2 tahun loh. Sudah 2 tahun saya nggak ikut syuting, tapi dia orang kok masih tahu aja saya gitu loh. Terus saya tak tanya sih, kenapa lo orang sudah ini kok aku udah nggak pernah syuting lo, kenapa bang gitu kan. Nggak tahu soalnya ini apa namanya, saya tanya kenapa, tanya saya nggak pernah ikut syuting, saya kan udah lama nggak ikut syuting situ. Ya bang, pertama lihat videonya tuh seru gitu kan, lucu-lucu semua gitu kan. Terus saya apa namanya, saya tanyain itulah intinya. Terus saya pikir ternyata masih kadang nongol juga nama nama saya di YouTube ini. Iya, habis itu ya setidaknya begitulah perjalanan saya. Memang selama ini saya, dia orang banyak bertanya kenapa sekarang nggak pernah ikut lagi gitu kan. Mungkin demikian klarifikasi dari saya. Kalau ada salah saya minta maaf, tapi itu memang benar yang terjadi dari saya. Mungkin ada banyak lagi sebenarnya apa namanya hal-hal yang apa namanya hal-hal yang tidak perlu saya sampaikan atau tidak saya bilang gitu kan. Salah satunya ya istilahnya diantaranya ya seperti itu, tapi ya ada lagi gitu kan. Cuman ya cukuplah, ini kan bahasan tentang apa, kapan saya masuk, kayak kenal Gus Hasar kapan, kenal Pak Om kapan gitu. Terus sampai terakhir tuh penutupan ngobrol tentang honor gitu. Ya emang saya bilang kalau di orang tuh bahas tentang honor wajar, karena sebagaimanapun di orang itu kan ikut kerja, ikut berjuang. Kita juga apa ya, harus realistis juga. Realistisnya maksudnya gini, orang hidup juga perlu duit gitu kan. Jadi kalau sudah tahu itu ada sebuah karya, kalau sudah menghasilkan uang, harusnya kan dibicarakan sebaik mungkin agar tidak terjadi salah paham seperti ini begitu. Emang eh, penuh perjuangan lah hari itu, tapi ya itu klarifikasi saya tetap apa ya, menghargai beliau-beliau ini pun gitu, menghormatilah beliau-beliau semuanya gitu kan, karena pun beliau pernah menjadi orang yang sangat dekat dengan saya pribadi, dengan semuanya seperti itu, sampai apa ya, beliau sampai menjadi banyak yang tahu seperti ini gitu kan. Ya intinya ya saya tetap apa ya, optimis sajalah gitulah. Semoga ya tetap semoga umur beliau dipanjangkan, murah rezekinya, selalu sehat selalu begitu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Selagi saya jelaskan di sini, saya hanya menerangkan atau mengklarifikasi tentang saya kapan masuk, kenapa saya nggak pernah aktif di video itu lagi gitu. Seperti itu. Jadi terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.